Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Saya Vika Nur Aini. Di video kali ini kita akan membuat tutorial mengenai pembuatan sebuah data warehouse menggunakan software Pentaho Data Integration. Kemudian divisualisasikan ke Apache Superset. Oke, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat dua buah database. Yang pertama database untuk OLTP, kemudian database yang kedua nantinya akan digunakan untuk data warehouse. Yang pertama kita buat database OLTP yang akan menjadi sumber data dari data warehouse yang akan dibuat. Di sini kita buat database namanya DB Minimart. Kemudian untuk sumber datanya bisa import dari data yang sudah dimiliki. Setelah berhasil terimport semua datanya, kemudian kita buat database yang kedua, yaitu database untuk data warehouse. Di nama DW ini kedua buah database sudah dibuat. Selanjutnya kita beri akun pada setiap database tersebut. Caranya adalah klik home, kemudian user akun, add user akun. Sini kita buat DB Minimart. Nantinya akan digunakan user untuk database dari DB Minimart. Pilih lokal, masukkan password. Sini klik database, kemudian pilih database yang akan digunakan oleh user ini, yaitu DB Minimart. Klik go, check all, kemudian klik go. Nah, di sini sudah berhasil. Kita buat user akun yang kedua, yaitu user yang nantinya akan dijadikan hak akses untuk database data warehouse. Klik user akun, add user akun, pilih localhost, kemudian ketikkan password, diulang password kembali, kemudian klik go. Nah, di sini klik database, pilih database data warehouse yang telah dibuat, yaitu di Minimart. Klik go, kemudian check all. Setelah check all, kita klik go lagi. Berhasil.
berhasil membuat database, selanjutnya kita nanti akan membuat tabel di dalam Pentaho Data Integration. Beberapa tabel dalam data warehouse-nya adalah tabel dim produk, dim waktu, dim cabang, lalu yang terakhir tabel fak penjualan. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Pentaho Data Integration. Nah, di sini ini klik kanan, klik new. Kemudian pilih tab view. Nah, di sini database connection. Kemudian connection name ubah jadi nama dari database sumber data seperti yang kita buat tadi, DB Minimart ya. Kemudian di sini pilih MySQL. Nah, di bagian ini localhost, database name, username, masukkan nama dari user yang sebelumnya kita buat di user akun pada database yang tadi ya, DB Minimart, lalu masukkan passwordnya. Klik OK. Nah, yang kedua kita buat lagi connection. Di sini kita buat koneksi untuk data warehouse-nya. Pilih MySQL, hostname sama localhost. Kemudian database-nya masukkan nama database yang dibuat untuk data warehouse. Username, masukkan nama user dari user akun data warehouse. Masukkan password, tes, berhasil, klik OK. Nah, setelah berhasil keduanya, kita save project terlebih dahulu. Klik Ctrl S. Kemudian kita beri nama dim underscore produk. Langkah selanjutnya adalah klik tab design, lalu di bagian input pilih tabel input. Kita buat dua tabel. Untuk yang pertama kita setting step name dengan nama MS produk, lalu connection pilih DB Minimart, database sumber data ya, lalu klik get SQL select statement. Nah, di bagian ini akan muncul beberapa tabel. Nah, di sini kita pilih MS produk, klik OK. Yes. Nah, di sini secara otomatis akan memunculkan kode-kode SQL. Klik OK. Kemudian untuk pengaturan tabel input yang kedua, kita beri nama ms underscore kategori. Connection pilih DB Minimart, kemudian get SQL select statement. Nah, di bagian sini kita pilih MS kategori, klik OK. Yes. Oke.
Nah, untuk menghubungkan kedua tabel MS produk dan MS kategori ini, kita membutuhkan tools Stream Lookup. Kalian bisa cari di bagian pencarian ini ya, Stream Lookup. Oke. Sebelum mengatur konfigurasinya, terlebih dahulu sambungkan dari tabel MS produk dan MS kategori ke Stream Lookup ini ya. Nah, kemudian baru diatur. Sini kita beri nama produk strip kategori. Lookup step, isikan MS kategori, kemudian di bagian the case to look up the values, pilih kode kategori. Ini merupakan nama kolom yang sama yang ada di dua tabel antara MS kategori dan juga MS produk tadi. Nah, setelah dipilih di sini, klik get lookup fields. Kemudian di sini kita hapus yang bagian kode kategori karena yang kita butuhkan hanya ya nama kategori. Delete select lines. Oke. Nah, selanjutnya kita pilih add sequence untuk menambahkan primary key nantinya ya pada tiap-tiap tabel dimensi. Di sini kita sambungkan dulu antara Stream Lookup dengan add sequence, kemudian atur konfigurasinya. Di sini kita beri nama SK produk. SK produk ini nantinya akan kita buat sebagai primary key dari tabel dimensi produk. Klik OK. Oke. Nah, selanjutnya klik tab design, kita tambahkan terus select values. Sambungkan dulu, kemudian atur konfigurasinya. Nah, di sini untuk step name-nya kita isikan atur atur kolom. Di bagian field name ini kita isikan urutan kolom-kolom sesuai bagan sebelumnya tadi ya. Nah, di sini untuk tim produk yang pertama adalah SK produk, kemudian kode kategori, nama kategori, kode produk, dan nama produk. Pertama, isikan SK produk. Kemudian yang kedua, kode kategori, yaitu kode kategori, nama kategori. Yang ketiga, nama kategori, kemudian kode produk, lalu yang terakhir nama produk. Oke, sudah betul ya. Klik OK. Nah, yang terakhir kita tambahkan tabel output. Bagian output ini ya, kita pilih tabel output, sambungkan dulu antara ini select values dengan tabel output. Pilih di bagian ini, pilih main output of step.
kemudian atur konfigurasinya. Di bagian step name isikan dim_outlook, kemudian connection, pilih koneksi yang menuju ke data warehouse yaitu DW Minimart. Target tabel isikan dim. Jangan lupa untuk mencentang bagian truncat table, lalu klik SQL, execute, oke, close, oke. Sebelum kita run, sebaiknya untuk di save terlebih dahulu. Klik Ctrl S, kemudian kita coba untuk run. Oke. Sudah muncul tanda centang hijau seperti ini, berarti proses ETL pada tabel dimensi produk sudah berhasil ya. Kalian bisa coba cek hasilnya di database. Database data warehouse, kita coba lihat apakah sudah ada tabel dimensi produk. Nah, di sini sudah ada ya. Oke. Untuk tabel dimensi yang pertama sudah berhasil. Oke, selanjutnya lanjutkan tabel yang kedua yaitu tabel dimensi cabang. Sini langsung saja klik kanan pada transformation, new, kemudian pada tab view pilih database connection, kemudian MySQL, database name, isikan database sumber data atau database RDB, isikan username-nya, kemudian masukkan password. Yes. Lalu yang kedua kita buat database connection untuk database data warehouse. Kemudian name locals, database name isikan nama database data warehouse, klik OK. Setelah berhasil membuat kedua koneksi ini, kita save terlebih dahulu, Ctrl S, dan di selanjutnya klik tab desain, lalu masukkan tabel input. Di sini kita akan buat 3 tabel input ya.
tabel input yang pertama, kita beri nama MS cabang. Koneksi, pilih DP Minimart, klik Get SQL Select Statement. Nah, di bagian ini pilih MS cabang, oke, yes, klik OK. Kita atur dengan nama MS kota. Koneksinya kita hubungkan dengan sumber data yaitu DP Minimart, klik Get SQL Select Statement, kemudian di sini pilih MS kota, klik OK, yes, oke. Lalu yang ketiga kita atur dengan nama MS provinsi. Connection DP Minimart, klik Get SQL Select Statement. Di bagian tabel ini pilih MS provinsi, oke, yes, pilih OK. Nah, selanjutnya kita butuhkan string lookup untuk menyambungkan antar tabel MS tersebut. Sini kita buat dua string lookup ya. String lookup yang pertama ini nanti untuk menyambungkan antara tabel MS cabang dan MS kota. Nah, untuk string lookup yang kedua untuk menyambungkan antara string lookup yang pertama dan juga tabel MS provinsi. Langsung saja sambungkan tabel MS cabang ini. Konfigurasinya di sini beri nama cabang strip kota. Kemudian pada lookup step kita pilih MS kota. Nah, di sini the case to look up the values, pilih kode kota. Di sini yang kita butuhkan adalah nama kota dan juga kode provinsi. Untuk kode kota kita hapus saja. Let's select line. Nah, nama kota, kode provinsi, klik OK. Kemudian untuk string lookup yang kedua kita beri nama cabang strip kota, strip provinsi. Lookup step, lupa, kita sambungkan dulu. Provinsi. Step, pilih MS provinsi. Nah, di bagian the case to look up the values kita pilih kode provinsi. Hit lookup here. Di sini yang kita butuhkan adalah kolom nama provinsi. Untuk kode provinsi dihapus saja, klik kanan,
delete select lines, klik OK. Selanjutnya kita pilih tools, add sequence. Di sini sambungkan stream lookup cabang kota provinsi ke add sequence ini ya. SK cabang ini yang nantinya akan dibuat primary key untuk tabel dimensi cabang ini ya. Klik OK. Selanjutnya pilih sambungkan copy dahulu. Konfigurasinya select values, kita beri nama field. Di sini untuk pengurutan field name ini kita mengikuti bagan yang tadi ya. Nah, di sini tabel dim cabang urutannya adalah SK cabang, kode dan nama provinsi, lalu kode dan nama cabang. Pertama SK cabang, lalu kode provinsi, nama provinsi, kode cabang, terakhir nama cabang. Klik OK. Nah, yang terakhir kita akan buat tabel output. Pilih main output of step, sambil atur. Di sini beri nama dim_cabang. Connection, pilih koneksi yang menuju ke data warehouse yaitu di Minimart. Target table isikan dim_cabang. Jangan lupa untuk centang truncat table ini ya. Klik SQL, execute, oke, lalu close, oke. Ctrl S, kita simpan dulu projectnya, lalu kita coba run. Ketika sudah muncul centang hijau seperti ini artinya ETL yang kita buat untuk tabel dimensi cabang sudah berhasil. Lanjutkan ke tabel yang ketiga, yaitu tabel dim waktu. Langsung saja kita buat. Klik kanan pada transformation, klik new. Di sini klik tab view, kemudian database connection untuk membuat koneksi. Untuk konfigurasinya sama seperti yang sebelumnya ya. JP Minimart 5 SQL.
database connection yang kedua kita buat untuk menghubungkan ke database data warehouse. Namanya kita beri DW sama pilih MySQL, kemudian hostname isikan DW underscore localhost. Kemudian untuk hostname kita isikan localhost username nah di sini untuk kedua koneksi sudah kita buat. Selanjutnya kita gunakan tools platform. Atur konfigurasinya kalkulator. Fields ini mencari di bagian filter saja. Ini value type date. Di bagian remove pilih n, di sini pilih formatnya yang ini. Kemudian yang kedua tahun. Di bagian tahun kita pilih year of date. Kemudian field A kita masukkan tanggal, field B kita kosongkan. Untuk value type kita pilih integer. Di bagian remove pilih yang n. Nah yang ketiga kita buat quarter underscore int. Quarter of date. Oke. Kemudian pada field A ini sama, kita pilih tanggal. Lalu untuk value type integer. Remove sama, pilih n. Yang keempat kita buat quarter underscore cons.
sini set field. Nah, yang ini field A kita isikan dengan value, pilih string, kemudian di sini sama n. Yang kelima kita buat kuartal. A plus B. Oke, kemudian di field A kita pilih quarter cons, kemudian di field B quarter in. Tipe datanya sama, string. Di sini tetap pilih yang n. Selanjutnya yang keenam kita buat bulan. Calculation kita pilih month of date. Sini pada field A pilih tanggal, kemudian value type pilih yang integer, sini sama n, dan yang terakhir kita buat hari. Dari calculation kita pilih day of month of the date. Di sini sama, kita pilih tanggal, lalu type-nya integer, sama n, kemudian klik OK. Kita buat tools, yaitu data grid. Step name kita beri nama underscore bulan. Pilih di bagian meta ini kita buat pilih yang string. Di sini sama juga n. Oke. Ya. Untuk yang data, nomor bulan kita isikan mulai dari 1 sampai 12.
selanjutnya kita buat string lookup. Nah, kalian bisa pilih toolsnya di sebelah sini ya, source. Kalian cari string lookup, kemudian sambungkan dari kalkulator dan juga data grid yang kita buat sebelumnya. Di sini untuk konfigurasinya kita beri nama generate bulan. Pada lookup step ini kita pilih nama bulan. Nah, di bagian field ini silahkan pilih bulan, kemudian ini nomor bulan, lalu klik get lookup fields. Kita gunakan yang nama bulan saja. Untuk nomor bulan silahkan dihapus, delete select lines, klik OK. Selanjutnya hubungkan dari string lookup tadi ke ini. Kalian bisa cari tool modified JavaScript value di bagian search ini ya. Kemudian atur konfigurasinya. Nah, di sini kita ketikkan sebuah script yaitu var sk_waktu sama dengan gunakan jangan lupa untuk memberi titik koma di sini ya. Sini untuk bagian fields kita buat sk di bagian ini. Step name-nya kita buat sk waktu. Untuk pengaturan select values ini kita beri nama kemudian di sini untuk urutannya kita bisa lihat di bagian yang tadi ya. Nah, di sini tabel dimensi waktu urutannya adalah sk waktu, tanggal, hari, kuartal, bulan, tahun. Yang pertama pilih sk waktu, yang kedua tanggal, ketiga hari, kemudian bulan, setelah bulan, di kuartal, bulan, kemudian kuartal. Kemudian di sini bulan dan yang terakhir tahun.
OK. Nah, untuk yang terakhir, tabel output ini kita beri nama dim_output. Connection, pilih koneksi data warehouse, kemudian target table sama dim output. Centang truncat table, klik SQL, execute, close, jangan lupa untuk di save project terlebih dahulu, kemudian kita coba untuk run. Nah, setelah muncul centang hijau seperti ini, artinya kita berhasil membuat ETL pada tabel dimensi waktu. Selanjutnya, untuk yang terakhir kita akan buat tabel pak penjualan. Nah, di sini sudah saya siapkan yang pertama koneksi. Jangan lupa kita buat dua koneksi seperti yang sebelumnya, yaitu DP Minimart dan juga DW Minimart. Kemudian kalian pilih tabel input, buat 5 tabel input seperti ini susunannya. Yang pertama, kedua, 3, 4, 5. Kemudian stream lookup kita ambil 4. Nah, untuk yang pertama, tabel pertama TR penjualan, konfigurasinya seperti ini. Step name kita beri nama TR penjualan, kemudian connection pilih yang DB Minimart. Nah, setelah itu get SQL select statement. Setelah muncul tampilan tabel, kalian pilih TR penjualan, nanti akan muncul kode SQL secara otomatis di sebelah sini, kemudian klik OK. Nah, untuk tabel input yang kedua, kita beri nama dim cabang. Connection kita pilih connection data warehouse, yaitu DW Minimart, kemudian get SQL select statement. Nah, di sini kita pilih dim cabang, klik OK. Yes. Setelah muncul kode SQL seperti ini, klik OK. Nah, kemudian stream lookup yang pertama ini kita gunakan untuk menghubungkan antara tabel TR penjualan dan juga dim cabang yang sudah kita buat. Hubungkan terlebih dahulu, kemudian kita atur konfigurasinya. Kita beri nama mengambil SK cabang. Kemudian lookup step ini kita pilih dim cabang. Nah, pada bagian the case to look up the values, kita pilih kode cabang. Kemudian klik get lookup fields. Nah, di sini kita akan mengambil SK cabang saja. Kalian bisa hapus kolom yang lain dengan klik kanan, delete select lines, lalu klik OK. Selanjutnya, untuk tabel input yang ketiga, atur konfigurasinya dengan step name kita ganti dim product. Kemudian connection, pilih connection data warehouse, yaitu DW Minimart.
Setelah itu klik Get SQL Select Statement. Nah, di sini ketika muncul bagian tabel, kalian bisa pilih dim product. Klik OK. Yes. Setelah muncul kode SQL seperti ini, klik OK. Kemudian kita sambungkan stream lookup yang mengambil SK cabang ini ke stream lookup kedua ini. Sambungkan juga tabel dim produk. Kemudian atur konfigurasinya. Kita ubah namanya menjadi mengambil SK produk. Pada bagian lookup step ini kita pilih dim produk, kemudian the case to look up the values, kita pilih kode produk, sama lookup field juga, lalu klik get lookup field. Di sini kita ambil SK produk saja, untuk kolom lainnya silahkan dihapus. Klik OK. Oke, untuk tabel input selanjutnya kita atur step name menjadi dim waktu. Connection pilih Dewi Minimark. Kemudian klik Get SQL Select Statement. Nah, di bagian tabel ini pilih dim waktu, klik OK. Yes. Kemudian OK. Selanjutnya kita sambungkan stream lookup mengambil SK produk ini ke stream lookup ketiga. Sambungkan juga pada tabel dim waktu. Kemudian baru atur konfigurasinya. Pada step name ini kita ubah namanya menjadi mengambil SK waktu. Di sini pada bagian lookup step silahkan pilih dim waktu, kemudian the case to look up the values. Pada field ini tanggal transaksi, berelasi dengan kolom tanggal. Kemudian klik Get Lookup Fields. Di sini kita hanya pilih SK waktu. Untuk kolom lainnya silakan dihapus dengan klik kanan, delete selected line. Lalu klik OK. Selanjutnya untuk tabel input kelima kita atur namanya menjadi MS harga harian. Connection kita pilih DP Minimark sebagai sumber data, kemudian Get SQL. Lalu di bagian ini pilih MS harga harian. Klik OK. Yes. Kemudian OK. Selanjutnya kalian sambungkan stream lookup sebelumnya ke stream lookup keempat. Sambungkan juga tabel input kelima menjadi MS harga harian tadi. Kemudian kita atur konfigurasinya. Di sini untuk step name kita ubah menjadi harga berlaku
cabang. Nah, untuk lookup step kita pilih NS harga harian, kemudian the case to look up the values. Di sini yang pertama kita pilih kode cabang dengan kode cabang, kemudian yang kedua kode produk dengan kode produk, dan yang terakhir tanggal transaksi dengan tanggal berlaku. Nah, setelah ini klik Get Lookup Fields. Di sini kita ambil harga berlaku cabang. Silakan hapus kolom lainnya. Setelah itu klik OK. Oke, langkah selanjutnya adalah kita pilih Tools Calculator. Tekan di sini, kita hubungkan dulu, lalu kita atur konfigurasinya di step name. Kita biarkan namanya kalkulator begini saja. Kemudian untuk field kita buat field total harga. Calculation pilih A kali B, klik OK. Kemudian di field A pilih harga berlaku cabang. Pada field B, pilih jumlah pembelian. Lalu klik OK. Setelah itu, pilih Tools Select Values. Hubungkan dulu dari kalkulator menuju Select Values, kemudian atur konfigurasinya. Ubah nama menjadi atur field. Kemudian untuk isinya ini kita ikuti pada bagian sebelumnya, bab penjualan ini. Yang pertama SK waktu, kemudian SK cabang, SK produk, jumlah pembelian, total harga. Yang pertama SK waktu, SK cabang, kemudian SK produk, lalu jumlah pembelian dan total harga. Jumlah pembelian, kemudian total harga. Klik OK. Nah, yang terakhir kita masukkan tabel output. Ini kita sambungkan dari atur field menuju tabel output, pilih Main Output of Step, kemudian atur konfigurasinya. Step name kita ubah menjadi tab penjualan. Connection kita pilih koneksi data warehouse, yaitu di Minimart. Kemudian target table kita tuliskan tab penjualan, lalu centang truncat table, kemudian pilih SQL, execute, oke, close, lalu oke. Setelah itu kita simpan dulu di nama tab penjualan.
terakhir kita coba run. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, setelah semuanya tercentang hijau seperti ini tandanya ETL yang kita lakukan pada tabel bak penjualan sudah berhasil. Hasilnya bisa kita lihat di database, refresh. Nah, di sini bak penjualan sudah ada. Selanjutnya pada PHP My Admin di dalam database data warehouse ini, pada tiap-tiap tabel dimensi kita beri primary key. Utama dim cabang, pada SK cabang ini kita jadikan primary key. Yang kedua, pada dim produk, SK produk kita jadikan primary key. Lalu dim waktu, SK waktu kita jadikan primary key. Dan yang terakhir pada tabel bak penjualan, SK3 ini tadi kita jadikan indeks. Kita menuju ke bagian desainer. Nah, di sini kita akan buat relasi antara tabel. Caranya adalah create relationship. Yang pertama, dim cabang kita hubungkan dengan SK cabang. Di sini cascade, oke. Kemudian yang kedua, pada dim produk ini SK produk hubungkan dengan SK produk yang ada di bak penjualan. Di sini klik cascade, klik OK. Kemudian yang terakhir, untuk dimensi waktu, SK waktu kita hubungkan ke SK waktu pada bak penjualan. Escape, lalu klik OK. Oke, selanjutnya setelah berhasil membuat proses ETL, untuk tahap kedua kita akan membuat visualisasi data di Superset melewati software Docker. Nah, di sini tampilan Docker, kalian bisa install Supersetnya di bagian search ini ya. Silahkan diinstal Apache Superset. Kemudian setelah terinstall, bisa di run di bagian ini, lalu menuju ke Superset. Sini saya sudah login di Supersetnya menggunakan user yang sudah dibuat tadi. Kemudian langkah pertama, klik setting, lalu database connection, tambah database. Di sini di bagian ini pilih MySQL. Kemudian untuk host silahkan dipilih Docker Intro.
layanan ini silakan buat untuk ditampilkan di Superset nantinya. Di sini saya akan gunakan nama grafik data warehouse. Lalu klik connect. Finish. Nah, setelah berhasil tadi, silakan pilih tab dashboard. Di sini klik tambah dashboard, kemudian ganti nama yang ada pada bagian video itu. Setelah itu klik save. Nah, di sini kita tambahkan, nantinya kita akan buat beberapa grafik di sini ya. Pada bagian tab SQL ini silakan klik SQL Lab. Nah, di sini database-nya kita koneksikan ke grafik data warehouse. Kemudian skema, silakan pilih nama data warehouse yang ada di SAM di Minimart. Kemudian pada bagian SQL ini silakan diisi di sini kita akan menampilkan jumlah dari produk-produk yang ada di data warehouse, maka kita pilih pada tabel dimensi produk. Kemudian klik run. Setelah itu save dataset. Nah, di sini kita pilih jumlah produk. Kemudian save and export. Hasil silahkan klik pada bagian charts. Kemudian tambah chart. Nah, di sini untuk choose dataset silahkan pilih jumlah produk. Kemudian pada bagian model chartnya ini saya akan pilih big number, create new chart. Oke, untuk pengaturannya pada metrik ini, di sini pilih kode produk, kemudian di sini count, save. Pada tampilan dashboard ini bisa kalian edit penataannya, penataan dari chartnya di edit dashboard ini ya. Di sini saya akan buat seperti ini. Oke, silakan di save terlebih dahulu. Selanjutnya untuk chart yang kedua, silakan pilih pada SQL Lab. Pada bagian database ini sudah otomatis tersetting kode SQL yang ada di sebelah kanan ini. Silahkan ganti sesuai kebutuhan, sesuai apa yang akan kalian tampilkan nanti. Di sini saya akan menampilkan jumlah kategori yang diambil dari tabel dimensi produk. Nah, select kode kategori, kemudian nama kategori, from,
dimensi produk, klik run, kemudian save dataset. Nah, di sini kita beri nama jumlah kategori. Save. Bagian ini pilih tab charts, kemudian tambahkan chart baru. Choose dataset ini, silakan masukkan dataset sebelumnya yang telah dibuat, yaitu jumlah kategori. Di bagian model chartnya kita pilih big number, create new chart. Nah, di sini bagian metrik, silakan pilih kode kategori, kemudian count, save, lalu create chart. Kemudian count tadi ya kita salah, yang count silakan pilih count distinct, lalu save. Di sini untuk subheadernya kita isikan jumlah kategori. Kemudian update chart. Nah, di sini sudah menampilkan dengan benar. Save. Kita beri nama jumlah kategori. Dashboardnya silahkan pilih dashboard yang kalian buat. Save and go to dashboard. Nah, di sini edit dashboard untuk mengedit tampilannya. Selanjutnya untuk tampilan yang ketiga, pilih SQLab. Kemudian di sini kita ingin menampilkan tampilan jumlah cabang. Di sini kita tulis query-nya select all from in cabang. Kemudian run, lalu save dataset. Di sini berikan nama jumlah cabang. Nah, selanjutnya pada tab chart ini klik tambah chart, kemudian choose dataset, silakan pilih jumlah cabang. Kemudian big number, create new. Di sini pada bagian metrik pilih kode cabang, lalu count, save. Di sini subheader kita beri nama jumlah cabang, lalu create chart. Oke, save. Nama dari chartnya jumlah cabang, tambahkan ke dashboard grafik data warehouse, save and go to dashboard. Nah, di sini edit dashboard, silakan diedit sesuai keinginan. Oke, setelah itu klik save. Nah, selanjutnya kita buat lagi pada SQLab. Di sini saya ingin menampilkan jumlah provinsi. Dari jumlah provinsi ini kita buat select kode provinsi, kemudian nama provinsi, lalu from tabel dim cabang. Klik run, save dataset.
kita beri nama jumlah provinsi. Save. Pilih chart baru, kemudian choose a dataset. Silakan pilih jumlah provinsi. Big number, kemudian create new chart. Pada kolom metrik, pilih kode provinsi, kemudian count distinct, save. Subheader kita beri nama jumlah provinsi. Create chart, lalu save. Jumlah provinsi, lalu grafik data warehouse ini save. Nah, di sini silakan diatur tata letak dari chartnya. Itu save. Setelah ini kita akan membuat satu diagram batang. Di sini pilih SQLite. Kemudian untuk kodenya sudah saya siapkan. Di bagian ini kita akan menampilkan jumlah penjualan per bulan. Setelah itu run, save dataset. Di sini saya mengenal jumlah penjualan per bulan. Save. Lalu klik chart. Di sini tambahkan chart, kemudian choose dataset. Datasetnya kita pilih yang jumlah penjualan per bulan. Nah, untuk model chartnya di sini saya akan gunakan bar chart karena saya akan gunakan diagram batang. Create new chart. Di sini pilih bulan, kemudian pada bagian metrik tampilkan jumlah pembelian, lalu save. Sini tadi bulan ya, save. Klik chart. Tampilannya seperti ini. Kemudian untuk pengaturan lainnya bisa kalian atur di customize. Nah, di sini kita gunakan yang 30. Lalu bulan ke
Setelah itu save. Di sini kita beri nama jumlah penjualan per bulan. Dashboardnya, kemudian save and go to dashboard. Sini klik edit dashboard, kita pindahkan, lalu pilih tata letaknya. Setelah kita tata tampilannya, nah ini untuk tampilan grafik data warehouse-nya. Di sini saya menampilkan jumlah produk, kemudian jumlah kategori, jumlah cabang, jumlah provinsi, dan yang terakhir diagram batang yang menampilkan jumlah penjualan per bulan. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.